Selamat pagi Bu Win, sibukkah hari ini? Selamat pagi, Bu Jul. Kebetulan tidak, Bu. Bu Win, boleh saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik, Bu. Emangnya apa yang ingin diceritakan, Bu? Begini Bu Win, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas, Bu. Jadi, menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias yaitu pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran nantinya di kelas Ibu? Menurut saya kan, Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Om, saya sependapat sih dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu nanti di kelas? Menurut saya kan, Bu, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu, Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Kemungkinan ya, Bu, karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu nih, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan aja, Bu. Ada nggak sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak, Bu. Sumber belajar seperti yang ada di video YouTube, artikel, atau tulisan ilmiah di internet. Bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu. Contohnya seperti TikTok atau Reels yang ada di IG. Nah, betul sekali tuh, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid Ibu antusias dan semangat dalam pembelajaran yang Ibu berikan di kelas Ibu. Ibu lagi. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube. Dan yang kedua, saya memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian, bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa tetapi mereka memang mengerjakan tugasnya. Misalnya, menggunakan bentuk drama, lagu, puisi ataupun seperti menggambar. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu, rencana Ibu nanti di kelas itu. Lanjut. Apa konsisten Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua rencana Ibu itu akan berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu.
Terima kasih Bu Win atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya Bu. Amin. Oke, Bu. Terima kasih sama-sama ya, Bu. Oke, Bu. Ini Bu Jul. Ya Bu ya. Selamat pagi, Bu Jul. Selamat pagi Bu. Ada apa nih kelihatannya lesu gitu? Ada yang bisa saya bantu Bu Win? Iya, Bu. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Kira-kira topik apa nih yang ingin didiskusikan Bu? Sebelumnya, terima kasih ya, Bu, karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk kesediaannya ya, Bu. Sama-sama Bu Win. Begini, Bu. Ada satu siswa setiap kami belajar matematika, dia tidak mau tahu, Bu. Dia tidak mau memperhatikan, bahkan dia senang mengerjakan pelajaran yang lainnya saat belajar matematika ya, Bu. Kemudian setiap saya kasih PR, dia tidak mau mengerjakan sama sekali, tidak pernah dia kerjakan, Bu. Kemudian akhirnya nilainya sangat rendah sekali, Bu. Dan setelah saya telusuri, absennya kebanyakan itu, Bu, pada saat pelajaran matematika, Bu. Oh gitu, pada pelajaran matematika aja ya Bu. Tapi apakah Ibu sudah pernah menelusuri permasalahan ini ya Bu? Sudah, Bu. Saya sudah pernah memanggil si anak tersebut, bahkan orang tuanya juga sudah saya pernah panggil. Dan bahkan juga saya sudah berdiskusi dengan guru-guru yang sebelumnya di kelas yang sebelumnya, Bu. Ternyata si anak ini memang tidak suka dengan angka-angka. Katanya bagi dia matematika itu sulit dan membosankan, Bu. Oh begitu ya Bu. Kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan dari anak itu Bu? Tentu saja, Bu, saya mengharapkan siswa itu bisa mengikuti pelajaran matematika seperti yang lainnya. Setidaknya tumbuh motivasinya belajar matematika dan tidak menganggap matematika itu sulit dan sangat menakutkan lagi, Bu. Baiklah Bu. Apakah sebelumnya ada metode pembelajaran yang sudah berhasil Ibu terapkan di kelas Ibu? Ada, Bu, metode bervariasi dan melakukan ice breaking sudah pernah saya terapkan di kelas sebelumnya, Bu. Dan saya melihat siswanya makin senang, Bu, belajar kalau seperti itu, Bu. Luar biasa ya Bu. Jika rating dari angka 1 sampai 10 nih, tingkat keberhasilan metode itu ada skala berapa Bu? Setelah saya perhatikan dan saya telusuri, Bu, itu ada pada skala 7 sampai 9, Bu. Bagus sekali itu Bu Win. Berarti anak-anak senang belajar sambil bermain Bu. Kalau begitu, menghadapi siswa seperti itu, kira-kira apa rencana Ibu dan bagaimana langkah-langkah Ibu selanjutnya? Saya akan membangun suasana belajar menjadi menyenangkan dengan melakukan pembelajaran yang bervariasi, dengan memanfaatkan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, Bu. Dan saya juga akan mencoba memadukan pembelajaran dengan membuat kuis virtual karena saya lihat di YouTube, Instagram, anak-anak lebih senang dan gembira seperti itu, Bu. Selain itu, saya akan memadukan pelajaran matematika itu dengan permainan, Bu, untuk menghilangkan rasa kebosanan dalam dirinya, Bu. Dan di sela-sela saat serius, saya mungkin akan mencoba membuat ice breaking, Bu. Dan tentu saja saya akan berikan tugas pada si anak sesuai kebutuhannya, Bu. Wah, ide sangat bagus itu Bu. Mudah-mudahan dengan pembelajaran itu Ibu berhasil ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Kapan ini Ibu akan menerapkan di kelas Ibu? Saya akan menerapkannya mulai pembelajarannya selanjutnya, Bu. Saya akan melakukan pembelajaran yang berkreasi, belajar sambil bermain, memanfaatkan itu tadi. Akan saya laksanakan pada pembelajaran selanjutnya, Bu. Mungkin akan membuat si anak tersebut akan merasa lebih asik dan senang belajar bersama saya, Bu. Bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung dengan begitu saya juga yakin siswa lainnya malah akan makin senang belajar matematika dengan Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Bagaimana Bu setelah kita berdiskusi tadi? Setelah kita berdiskusi tadi, rasanya saya sangat senang, Bu. Saya merasa lega, bahagia, Bu.
Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Bu. Saya juga senang mendengar cerita Ibu tadi. Mudah-mudahan kita sukses ya, Bu, dan membuat siswa kita bahagia belajar dengan kita. Amin. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya kita Oke, udah Bu, udah. Lanjut, Bu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik dari awal sampai akhir, komunikasi dengan coach berjalan dengan penuh kehangatan dan saling terbuka. Oke, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Ada sedikit untuk menguasai permasalahannya, tidak menguasai permasalahannya yang disampaikan oleh coach, dan membuat pertanyaan sebelum coach dilaksanakan. Oke, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Apa yang perlu tetap ya? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melaksanakan coaching, saya fokus dalam mendengarkan atau memperhatikan ucapan dari coach agar bisa menempatkan posisi yang pas sesuai perasaan dari dan harapan yang saya inginkan. Oke. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Untuk memperbaikinya, saya terus berlatih melakukan praktek coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang agar coachingnya berjalan dengan lancar untuk selanjutnya, Bu. Oke, berarti sekarang pertanyaan dari Umpan Ibu ya. baliknya kan? Iya. Oke. Untuk coach, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching? Saya merasa lebih lega, Bu, dan lebih senang dan juga gembira karena saya merasa permasalahan saya sudah bisa saya atasi dan saya bisa yakin meningkatkan kinerja saya, membuat siswa saya akan lebih semangat belajar di kelas, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, selesai refleksinya.